Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zamzam. Saya mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya di dalam dunia pendidikan. Pembahasan yang pertama yaitu perkembangan dalam konteks psikologi, diartikan sebagai proses yang terjadi secara terus-menerus atau berkesinambungan dan juga perubahan yang terjadi dalam individu secara sistematis. Perkembangan manusia, sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, terdiri atas 3 proses, yaitu proses perkembangan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Pembahasan berikutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu perkembangan fungsi jasmania dan rohania berlangsung dalam proses satu kesatuan yang menyeluruh atau integral. Maksud prinsip ini adalah proses perkembangan organ atau gen yang fungsinya itu tidak sendiri-sendiri atau terpisah dengan yang lain, namun satu dengan yang lain, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang kedua yaitu setiap individu memiliki waktu kecepatan tersendiri dalam pengembangannya. Maksud prinsip ini yaitu bahwa perkembangan sejumlah anak tidak sama, baik pola perkembangan umur di 1 tahun, satu dari balita tersebut sudah bisa berjalan, namun yang satunya belum bisa berjalan. Yang ketiga, perkembangan seseorang tidaklah langsung konstan, melainkan berirama. Prinsip ini berarti bahwa jika seseorang proses perkembangan terkadang ada yang cepat, namun ada juga yang lambat atau bahkan berhenti beberapa waktu namun akan berlanjut kembali. Sebagai contoh perkembangan berbicara seseorang mendapatkan kata-kata baru dan pengertiannya dengan waktu singkat, namun terkadang berbanding sebaliknya. Prinsip ini disebut juga dengan hukum irama atau ritme perkembangan. Yang keempat, proses perkembangan itu mengikuti pola tertentu. Dalam prinsip ini, proses perkembangan itu berlangsung mengikuti aturan yang relatif tetap. Contohnya seperti perkembangan seorang anak yang ingin belajar berjalan, dimulai dari berdiri sambil berpegangan, lalu berdiri tanpa berpegangan, terus berjalan pelan-pelan sambil terjatuh, dan akhirnya dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, proses perkembangan secara irasional. Dalam prinsip ini memiliki arti bahwa yang sudah mencapai di masa lalu adalah bagian yang tak terpisahkan dengan bagian sebelum-sebelumnya. Yang keenam, aspek perkembangan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau saling berkorelasi secara bermakna. Prinsip ini bermaksud perkembangan kesanggupan berjalan akan berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan otot-otot kaki, syaraf, maupun tulang-tulang kaki. Yang ketujuh, perkembangan berlangsung dari pola yang bersifat umum menuju pola yang bersifat khusus. Prinsip ini pada dasarnya menyatakan bahwa perkembangan bermula dari globalitas dengan melalui proses yang sambil angsur semakin muncul perincian-perincian di sekitar ragam. Pembahasan selanjutnya yaitu secara umum ada 8 tahap perkembangan manusia, yaitu 1. Periode pranatal, kedua masa bayi, yang ketiga masa kanak-kanak awal, dan yang keempat masa kanak-kanak. 5. Remaja, 6. Periode dewasa awal, yang ketujuh periode dewasa media, dan yang terakhir periode dewasa akhir, lanjut usia atau lansia. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan, di antaranya sepanjang hayat, multidimensional, multiarah seperti plastisin, kontekstual. Poin yang terakhir yaitu implikasinya di dalam dunia pendidikan. Yang pertama, jalannya proses pembelajaran harus memperhatikan adanya hasrat atau kebutuhan tersebut. Yang kedua, proses pendidikan hendaknya memperhatikan keterlibatan beberapa fungsi dalam kegiatan pembelajaran.
ketiga, proses pembelajaran harus memperhatikan diferensiasi dan integrasi.